Baik, saya Elsa Dwi Purnami akan menyampaikan materi modul 2, yaitu perkembangan kognitif anak usia SD. Kegiatan belajar 1, kemampuan kognitif anak usia SD. A. Perkembangan kognitif anak SD. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, dari lahir sampai usia 2 tahun. Pada awal dari tahap sensori motor ini, gerak anak banyak didominasi oleh gerak atau pola refleks. Pada akhir tahap ini, yaitu di usia 2 tahun, pola sensori motor anak sudah lebih rumit dan memungkinkan anak mulai menggunakan simbol. Contohnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahap praoperasional ini perkembangan kognitif di usia ini ditandai dengan perkembangan bahasa yang sistematis. Anak sudah mampu menirukan perilaku yang dilihatnya maupun yang pernah dilihatnya. Contohnya anak mulai mengerti perintah sederhana seperti mengambil mainan dan menaruhnya kembali di tempatnya. Kemudian anak sudah mulai bisa menghitung dan menggambar. Selanjutnya tahap ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah tidak berpikir egosentris lagi. Anak sudah bisa memperhatikan lebih dari satu dimensi. Contohnya bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Yang terakhir yaitu tahap formal operasional usia lebih dari 11 tahun. Pemikiran pada tahap ini lebih abstrak. Di usia ini anak sudah memasuki remaja awal. Bisa melakukan berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Kegiatan 2, bakat dan kreativitas anak usia SD. A. Pengertian bakat. Menurut Utami Munandar tahun 1987, bakat merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tugas tanpa banyak tergantung pada latihan. Namun, bakat juga perlu dikembangkan supaya bisa terwujud dalam kehidupan seseorang. Dalam hal ini, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Utami Munandar, bahwa bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. B. Bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Terwujud atau tidaknya bakat seseorang ditentukan oleh beberapa faktor yang dapat menentukan sejauh mana bakat anak dapat terwujud. Faktor-faktor tersebut adalah faktor dalam diri anak dan faktor keadaan lingkungan. Yang pertama, faktor dalam diri anak, yaitu faktor ini banyak berkaitan dengan keadaan fisik dan psikis anak. Yang kedua, faktor keadaan lingkungan anak. Perwujudan bakat akan maksimal jika didukung oleh faktor luar diri anak, misalnya dukungan keluarga, seberapa jauh anak mendapat kesempatan untuk mendapatkan bakatnya, sarana dan prasarana yang tersedia, keadaan sosial ekonomi orang tua maupun tempat tinggalnya. C. Pengertian kreativitas. Utami Munandar tahun 1987 memberikan beberapa pengertian kreativitas berdasarkan pendapat para ahli. Salah satunya adalah kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. D. Hubungan kreativitas dengan kecerdasan. Teori ambang intelijensia untuk kreativitas Anderson. Dalam Utami Munandar tahun 1999, memaparkan bahwa sampai tingkat teori ambang intelijensia untuk kreativitas Anderson itu di dalam Utami Munandar. Menurut Utami Munandar tahun 1999 memaparkan bahwa
sampai tingkat intelijensia tertentu yang diperkirakan seputar IQ 120. Ada hubungan yang erat antara intelijensia dan kreativitas. Hal ini dapat dimengerti karena untuk menciptakan suatu produk kreativitas yang tinggi diperlukan tingkat intelijensia yang cukup tinggi pula. Belajar dan berpikir kreatif. Dalam belajar kreatif, anak terlibat secara aktif dan ingin mendalami apa yang dipelajari. Belajar kreatif tidak hanya berkaitan dengan perkembangan kognitif atau penalaran, tetapi juga berkaitan dengan penghayatan pengalaman belajar yang mengasihkan. Supaya perilaku kreatif dapat terwujud, maka ciri kognitif dan afektif perlu dikembangkan dalam proses belajar. Ada beberapa cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif. Yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan di dalam kelas yang merangsang belajar kreatif. Memberikan saran-saran agar terciptanya suatu lingkungan kreatif, yaitu dengan memberikan pemanasan, pengaturan fisik, kesibukan di dalam kelas, dan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, mengajukan dan mengundang pertanyaan. Dan yang ketiga, memadukan perkembangan kognitif atau berpikir dan afektif atau sikap dan perasaan. Ciri-cirinya yaitu A. Ciri kemampuan berpikir kreatif, ciri afektif. C. Menggabungkan pemikiran divergen dan pemikiran konvergen. D. Menggabungkan proses berpikir dengan proses afektif. Faktor-faktor yang berpengaruh dan sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan. Anak yang kreatif memang sudah berbakat atau sudah memiliki potensi tertentu. Namun, mereka juga memiliki motivasi untuk mengembangkan bakat khususnya. Semua ini merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang. Lingkungan juga merupakan hal yang penting karena memupuk bakat dan motivasi anak. Berikut ada sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama, sumber kognitif. Yang kedua, sumber kepribadian. Ya, ini termasuk karakteristik atau sifat. Itu meliputi gaya inovatif dan berpikir, sikap toleran pada ketekunan dan sesuatu yang jamak, kemauan untuk mengambil resiko, dan berani terhadap pendapat. Kemudian yang ketiga, sumber motivasi, dan yang keempat, sumber lingkungan. Saya, Wulan Ramadawati, akan melanjutkan materi kegiatan belajar 3, yaitu peran kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. A. Kecerdasan intelektual. Menurut Piaget, menjelaskan intelijensia sebagai dasar fungsi kehidupan yang membantu seseorang atau organisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Di dalam kecerdasan intelektual, itu ada konsep IQ dan ada struktur intelektual dari Guilford. Yang pertama, kita akan bahas konsep IQ. Konsep IQ di dunia psikologi, intelijensi seseorang itu biasanya dinyatakan suatu skor yang dikenal dengan istilah koefisien intelijensia atau bahasa kita IQ. Nah, kebanyakan skor-skor IQ ini dipatenkan pada skor tabel. Misalnya, IQ-nya di bawah 70 itu dikatakan cacat mental. Kemudian ada yang lebih dari 70 sampai 79 itu perbatasan. Dalam bentuk tabel, contoh lebih jelasnya bisa dilihat di modul halaman 2.29. 2. Struktur intelektual dari Guilford. Struktur intelektual dari Guilford. Model struktur ini menggambarkan keragaman kemampuan intelektual manusia yang sekaligus mengklasifikasikan dan menjelaskan seluruh proses atau aktivitas mental manusia.
Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Operasi intelektual. Itu menunjukkan macam proses pemikiran yang berlangsung. B. Isi intelektual. Menunjukkan macam materi yang digunakan. C. Produk menunjukkan hasil dari operasi atau proses tertentu yang diterapkan pada isi materi tertentu. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, yang pertama kita lihat pengertiannya. Apa sih pengertian kecerdasan emosional itu? Pengertian kecerdasan emosional adalah perasaan kita sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri kita dan mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, konsep EQ yang berbeda dari IQ. Kecerdasan kognitif atau IQ bukan jaminan keberhasilan kemampuan sosialisasi seseorang atau EQ. IQ dengan EQ itu sangat berbeda, karena orang yang sehat dan cerdas secara emosional akan memanfaatkan kecerdasannya untuk hal-hal yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Di lain pihak juga, jika kecerdasan emosionalnya kurang dan tidak peka terhadap kebaikan lingkungan yang akan menjadikannya orang yang egosentris atau egois. Hal ini dikarenakan kepandaiannya dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri tanpa memikirkan perasaan maupun dampaknya terhadap orang lain. Nah, perbedaan penting antara IQ dengan EQ adalah sebagai peran faktor bawaan pada EQ tidak terlalu menonjol, yang mana EQ lebih besar kemungkinannya untuk dikembangkan dibandingkan dengan IQ. Itulah sebabnya mengapa orang tua dan guru perlu meningkatkan dan mengembangkan agar anak memperoleh keberhasilan dalam hidupnya.